Latar belakang makalah merupakan bahasa Indonesia sudah lahir sejak dulu dan sudah dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Sebelum kemerdekaan, bahkan jauh sebelum itu, tetapi bahasa Indonesia secara resmi digunakan atau diusahakan atau disahkan yaitu pada tahun 1928. Tepat pada 28 Oktober 1928. Ketika Sumpah Pemuda dikarkan, bahasa Indonesia menjadi resmi sebagai bahasa nasional. Sebelum menjadi bahasa yang baik dan memiliki ejaan yang baik dan benar, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem ejaan. Dimulai dari ejaan Van Option pada 1901 menjadi ejaan Republik atau Syewandi pada tahun 1947 hingga menghasilkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972, yang mana dipergunakan hingga saat ini oleh seluruh rakyat Indonesia. Pengertian ejaan. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca dan mengutip buku. Apa saja aspek-aspek ejaan? Di sini yang pertama ada aspek fonologis, yaitu yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, ada morfologis, yaitu yang menyangkut penggambaran satuan-satuan atau morfemis. Yang ketiga, ada sintaksis. Apa itu sintaksis? Yang menyangkut pada penanda ujaran berupa tanda baca. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophuijsen, ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Ejaan Republik berlaku sejak pada tanggal 17 Maret 1947. Tahapan penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Van Ophuijsen, ejaan Van Ophuijsen merupakan ejaan bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Latin. Ejaan ini pertama kali dikenalkan oleh Charles Van Ophuijsen pada tanggal atau tahun 1996, yang kemudian baru diakui oleh pemerintah kolonial di tahun 1901. Penulis ejaan. Yang pertama ada penulisan huruf vokal. Huruf vokal merupakan terdiri atas huruf A, I, U, E, O, sama seperti huruf abjad. Penulisan huruf konsonan merupakan huruf dari I, Au, Oi. Contohnya katanya ialah santai, pulau, survei, dan kalian. Penulisan gabungan huruf konsonan yaitu dijadikan satu seperti KH, NY, SA, NG. Contohnya katanya ikhtisar, nyata, syarat, dan ngarai. Penulisan pemenggalan kata. Di sini ada yang pertama, ada huruf vokal yang berurutan dan terletak konsonan di antara dua huruf vokal yang terletak di tengah kata. Pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Contohnya kata bapak dan mutekar. Deskripsi. Anak sekolah dasar masih banyak yang
salah mempergunakan kata ejaan. Tentunya, kesalahan yang terjadi segera diatasi. Selama ini, upaya yang dilakukan oleh guru dirasakan belum maksimal. Pengajaran ejaan di sekolah dasar dikembangkan proses pembelajaran yang lebih kreatif berdasarkan latar belakang dan keadaan ideal yang harusnya dicapai, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Kesimpulan, ejaan merupakan penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandardisasikan. EYD, ejaan yang disempurnakan, merupakan tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan. Mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring serta penulisan unsur serapan, mulai dari ejaan punctuation hingga ejaan yang disempurnakan.